Nggak mau kalah loh ayah saya Pak Pur, di mana beliau pada saat itu adalah direktur utama Bluebird ya. Seneng banget hari ini saya kedatangan sosok wanita Kartini Indonesia, Ibu Noni Purnomo, selaku sekarang udah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Bluebird Tbk. Thank you for inviting. Terima kasih. Senang banget bisa join di sini. Sama-sama. Selalu biru ya warnanya. Karena biru is my favorite color. Oke, memang udah di hati dari sejak kecil. Betul. First of all, thank you banget sudah meluangkan waktunya di tengah segala macam kesibukan. Dan aku seneng banget loh ketemu Bu Noni lagi. Yeah, of course, I'm really happy. Saya seneng banget juga ketemu Bu Mary. So how do I address you? Because you're so young. Oh, no, sama-sama bebas. Bisa panggil nama juga oke. Biasa sih kadang-kadang manggilnya Miss Mary, Mbak Mary. Jadi bebas. Anything that is convenient aja buat Bu Noni. Tapi satu hal yang aku seneng banget. Kenapa? Karena ternyata kita punya persamaan. Salah satu persamaannya adalah ternyata kita sama-sama pernah sekolah di sekolah homogen, yang perempuan semua. Cuman kalau Bu Noni dari Tarakanita, saya dari Santa Ursula. Gimana jadi, nih? Mainnya ke Kani gitu ya? Mainnya, ya kadang-kadang kalau Tarakanita berarti ke PL, Pamudi Luhur gitu. Tapi itu semitos sih. Biasa kan kita bergaul dengan siapapun semua juga aja ya. Boleh gitu. That was fun. Tapi masa-masa SMA apalagi di sekolah homogen itu pastinya masa dimana kita dibentuk ya. Apalagi kan at least kalau di Santa Ursula, saya yakin di Tarakanita juga yang namanya kedisiplinan itu menjadi salah satu yang diprioritaskan dan selalu ditegakkan. Yes, that is really true. Jadi saya tuh sebenarnya bukan pertama kali di Tarakanita yang sekolahnya homogen ya. Waktu saya masuk SD di Teresia, waktu itu masih perempuan semua juga di awalnya. Waktu kelas 5 SD baru mulai masuk anak laki-laki. Jadi saya sempat di sekolah yang perempuan semua itu cukup lama. In contrast to my life. karena kalau kehidupan saya kan lebih banyak laki-lakinya ya. Betul. Bukan hanya urusan kantor, karena waktu saya umur 3 tahun kan Bluebird baru berdiri. Nah di rumah kita itu adalah kantor Bluebird pertama. Jadi lingkungan saya itu laki-laki semua basically. Keluarga saya pun juga laki-laki semua. Di antara generasi ketiga sebenarnya hanya ada 2 perempuannya, hanya saya dan adik saya. Yang lainnya laki-laki semua. So in contrast to that, sekolahnya perempuan semua gitu ya. So, jadi cukup interesting sih sebenarnya, memberikan dynamic yang cukup interesting. And at the end of the day, it makes it balance jadinya ya. Betul. Dan bahkan di SMA, setahu saya juga ikut marching band. Marching band, that's true. Ya itu disiplin banget kan. Jadi kenapa saya ikut marching band? Karena itu salah satu yang sangat disiplin, dan pada saat itu memang Tarakanita kan sangat terkenal ya marching bandnya. Di situ sebenarnya saya belajar banyak sekali karena kita dilatih oleh tentara kan. Jadi disiplinnya tuh benar-benar yang kita makan aja harus nggak boleh bunyi sama sekali. Terus bisa dijemur sesiangan itu harus berdiri diam gitu sampai berjam-jam gitu ya. So that create a kind of character. Jadi build karakter saya itu menjadi lebih tahan banting. Jadi saya pikir saya perlu berterima kasih juga tuh dengan pengalaman yang kita rasakan pada saat itu. Gemblengan masa Gemblengannya lalu ya. benar-benar itu hebat sekali sih. Dan saya pikir salut juga dengan teman-teman saya ya. Dan we're so dedicated karena ini kan optional, right? Betul. Di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah, dan kita sangat dedicated dan sangat cinta sekali dan kepada marching band kita itu ya, sampai kita mau melakukan semuanya. And what made us proud also, kita kan sering bertanding ke luar negeri. Dan pada saat kita pergi ke luar negeri itu yang juga kebersamaan, kemudian disiplin itu sangat benar-benar dijaga. Sehingga waktu itu kita dengar komen-komen dari grup-grup yang lain bahwa wah ini marching band anak-anak Tarakanita benar-benar nggak bisa diganggu-ganggu gitu, benar-benar disiplin banget, sangat solid. So that was really good fundamental skill to learn.
Tapi itu saya setuju sih bahwa dengan seperti apa kita sekarang itu kan dari hasil didikan masa lampau kita, baik itu pendidikan secara formal di sekolah maupun environment dengan siapa kita bergaul, termasuk juga wejangan-wejangan yang orang tua atau bahkan nenek kita titipkan dari sejak kecil kan. Karena kita harus bisa belajar dari semua hal ya. Anak saya tuh kan artis banget ya. Jadi waktu dia umur 9 tahun dia bikin fashion design. Dia bikin fashion show when she was 9. Nah terus saya tanya sama dia, kamu dapat inspirasi dari mana sih gitu ya. Terus dia bilang, saya dapat inspirasi dari mana-mana, Mami. Dia bilang gitu, termasuk dari kepangan rambut gitu. Kepangan rambut. Nah disitulah saya jadi melihat, iya benar ya. Jadi kalau kita mau belajar itu nggak bisa hanya dari satu hal atau dari industri kita atau apa yang kita lihat di depan mata aja gitu. Semua itu kita bisa pelajari, every single thing kita harus bisa menarik maknanya jadinya. Saya juga belajar dari anak saya juga jadinya. Iya betul, karena learning itu bukan hanya menjadi sebuah tujuan akhir tapi menjadi lifestyle keseharian. Karena kalau belajar itu menjadi sebuah gaya hidup, ya kemanapun kita berada, apapun juga yang kita lihat di mobil atau lagi di taksi pun itu bisa menjadi tempat pembelajaran buat kita kan. Yes, of course, including this kind of conversation, right? Karena selalu pasti ada ide yang keluar pada saat kita lagi ngobrolin sesuatu ya. Betul. Banyak sekali ide-ide yang banyak saya dapatkan dengan cara kayak gini nih, ngobrol, kita ngebahas sesuatu yang sebenarnya mungkin nggak langsung berhubungan. Tapi itu habis itu ada aha momentsnya. Saya pikir itu banyak sih dari kecil kita selalu diajarkan untuk berpikir kritis, always be curious gitu, selalu mau nanya, nggak boleh takut bego kan, ya benar. Iya, right? Betul. Kadang-kadang kan orang malu nanya karena takut dianggap nggak ngerti gitu ya. Kalau orang tua kamu nggak boleh takut bego gitu. Betul. Gampangnya ya. Lebih baik kita bodoh selama 1 menit, kita nggak tahu kita nanya, daripada kita pura-pura pintar tapi sebenarnya bodoh seumur hidup kan. That's perfectly right. That's perfectly right. Dan itu saya ngelihat ayah saya masih konsisten melakukan itu. Contohnya waktu kita melakukan perubahan teknologi besar-besaran di tahun 2001, beliau itu belajar bagaimana caranya menyalakan komputer. Bareng-bareng ikut kelas dengan montir-montir kita, dengan mekanik kita. Karena kita cuma ada kelas 101, nggak ada kelas private. Jadi kalau yang kan semua kalau dari basis ya ikut kelas basis. Dan di situ yang kita berikan award atau kita berikan hadiah itu adalah orang yang nanya paling banyak. Nggak mau kalah loh ayah saya Pak Pur, di mana beliau pada saat itu adalah direktur utama Bluebird ya. Tapi nanyanya paling banyak gitu. So I think buat kita sebagai anak-anaknya melihat that kind of curiosity dan willingness to learn. Dan nggak, itu tadi kembali lagi walk the talk, nggak takut dianggap bego gitu. Orang nggak ngerti ya kita harus nanya dong gitu. Padahal di situ ada karyawan lain, staff lain, ada montir dan sebagainya. Beliau nggak masalah gitu. I think that is a really good example. Nah itu yang saya pikir we carry on in our life every single day gitu. Nggak boleh takut bego. Betul. Dan itulah mungkin salah satu nilai dari begitu banyak nilai-nilai baik yang ditanamkan di Bluebird sehingga sampai tahun ini sudah merayakan anniversary 51 tahun. Ya, wow, luar biasa. Konsisten ya. Consistency itu memang suatu hal yang dibangun dari awal ya. Jadi nenek saya almarhum sebagai founders dari Bluebird, pada saat awal kan beliau sebenarnya kita tuh bukan berasal dari keluarga yang punya lah gitu. Jadi benar-benar dimulainya dari dasar. Sebelum kita mendapatkan license Bluebird, nenek saya itu berjualan telur, berjualan batik. Paman saya almarhum itu dulu pengemudi bemo, ayah saya itu kenek bemonya gitu. Jadi beliau-beliau itu semua merasakan bagaimana fight for life gitu. Dan almarhumah nenek saya pada saat mendirikan Bluebird, objektif utamanya, the purpose adalah untuk membuat perusahaan transportasi yang bisa memberikan kebahagiaan. That's why the name Bluebird. Karena Bluebird adalah burung pembawa kebahagiaan. Ya, nah the story is long. Nanti saya mungkin bisa kirim bukunya juga ya kita bikin. Tetapi idenya adalah the real happiness untuk nenek saya almarhumah itu adalah the happiness of giving. Nah, in order to give, you need to have.
Nah, dan have itu dari kecil kita diajarkan. Yang kita miliki harta apa segala itu hanya itu hanya suatu alat. Ya, tetapi knowledge yang kita gain itu adalah the real assets yang kita punya yang bisa kita bagiin lebih banyak gitu. Itu benar-benar konsep dasar dari Bluebird didirikan. Makanya dari awal tuh kita sangat fokus kepada bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik kepada customer kita. And in order to do that, karena tujuannya kan ingin memberikan kebahagiaan ya. Nah, in order to do that, kita harus konsentrasi kepada memberikan kebahagiaan kepada keluarga besar Bluebird dulu. Karena only happy people can make other people happy. Kalau kita sendiri nggak happy, how could we share happiness, right? So, jadi konsep value-value dasar itu yang saya pikir yang meng-guide both my personal life dan juga value dari Bluebird itu sendiri. Oke, dan membuat ada ownership ya, bahwa sebenarnya pekerjaan ini bukan hanya sekedar pekerjaan yang mendapatkan uang saja untuk diri sendiri, tapi bahkan yang memberi pekerjaan pun juga memikirkan kehidupan keluarga dari pengemudi ini. Iya, karena itu penting sekali buat kita kan. Makanya waktu tahun 90-an itu kita membuat suatu purpose statement di mana tujuan utama kita adalah untuk kesejahteraan stakeholder. Jadi bukan hanya shareholder tapi semua yang terlibat di dalamnya, termasuk lingkungan hidup, karena we strongly believe kalau kita mau sustainable, kita sustainable dalam arti bisnisnya berkelanjutan, maka kita harus memikirkan kesejahteraan, the balance of everything and everyone. Itu saya pikir juga suatu value yang bagus ya, yang untuk diteruskan gitu ke depannya.